Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, semua perbuatan kita, semua amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua kesalahan-kesalahan kita, semua perbuatan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, kaum keluarganya, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man adraka syahrul ramadana famata falam yaghfir lahu fa'abadahullah, qultu amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara ini sangat penting. Maka malaikat Jibril alaihissalam langsung datang bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah ini, apabila seseorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika matinya di bulan Ramadan ini, maka akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan amin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala kita tahu bahwasanya tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa. Bahkan malaikat apa yang disampaikan oleh para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai diaminkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi adalah orang-orang yang sangat ijabah doanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu di bulan yang penuh ampunan ini,
berbagai macam kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan yang mulia ini. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah salah satu jalan, salah satu bentuk, salah satu cara untuk kita mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, semua amal perbuatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Dan juga yang paling utama adalah semua dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita maknai puasa Ramadan ini dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melakukan solat malam atau qiyamul lail, karena solat bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama imanan fi Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan solat lail, solat malam, qiyamul lail di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga solat malam atau solat di malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka salah satunya adalah kita melakukan solat lail atau solat malam di malam Lailatul Qadar akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qoma Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan solat malam atau solat lail di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung diberikan kesempatan, kita masih berjumpa dengan bulan yang penuh ampunan ini, mari kita banyak untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kita memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, itu juga salah satu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita akan mendapatkan pahala besar, pahala yang banyak sebagaimana orang yang berpuasa, dan orang yang berpuasa tidak dikurangi sedikit pun pahalanya, dan juga kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadisnya, man fatara fihi shaiman kana magfiratan lidunubihi lidunubihi. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keistimewaan, keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya di bulan yang mulia ini. Maka sepatutnya jangan sampai kita sia-siakan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita isi dengan berbagai macam amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir. Kita gunakan waktu-waktu luang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang yang maksum, tidak pernah salah, diampuni segala dosanya, masih beristighfar, masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, minimal 70 sampai 100 kali, apalagi kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Maka dengan momentum Ramadan ini, yang mana bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan yang begitu besar kepada kita sebagai hambanya, maka kita banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kesalahan yang telah kita berbuat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup dan diberikan waktu yang begitu banyak kepada kita, sehingga mari kita gunakan waktu kesempatan hidup ini untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kesalahan-kesalahan kita, segala dosa-dosa kita yang kita perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin dimanapun berada. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.